Jadi sahabat teman, kalau rasul-rasul, para nabi dibekali dengan mukjizat, para wali juga ada karomah, orang-orang biasanya diberi kemampuan lebih. Jadi kalau di film-film Hollywood itu namanya mutant. Kali ini kita ketemu saudara kita. Nah, ini dia teman kita. Teman kita ini punya talenta lebih dibanding orang lain. Jadi dia multi talent. Beliau ini selain sebagai kita kenalin saja langsung. Boleh dikenali? Baik, perkenalkan nama saya Aryansa, biasa dikenal orang atas nama Ari. Pekerjaan sehari-hari perawat di puskesmas Mojolopura. Alhamdulillah sering juga dipanggil untuk membacakan khotib di masjid. Jadi beliau ini adalah sarjana keperawatan, tapi selain tahu tentang ilmu kesehatan, beliau adalah seorang ustaz. Buktinya tadi kita sholat di masjid ini, kita mendengarkan khutbah yang begitu mantap dari beliau. Ustaz, saya panggil Ustaz Ari atau Bang Ari? Bang Ustadz Ari, tentang ilmu dan kemampuan sebagai macan di mimbar itu memang bakat atau gimana? Dulunya sih kalau dibilang bakat tidak, kalau kita pernah melihat biasanya melihat ustadz itu ada rasa keinginan juga untuk seperti makanya kita belajar berusaha agar bisa menjadi ustaz yang biasa tinggi itu. Makanya terus saya belajar semaksimal mungkin agar bisa menjadi seperti mereka. Kalau ini ya tidak sembarangan, maksudnya kemampuan tentang ilmu, tentang istilahnya belajar lagi pengetahuan tentang ilmu membacakan khutbah atau ilmu agama lah yang lebih umum. Ustadz, saya panggilnya Bang Ustadz Ari ya, pernah belajar juga? Kalau untuk belajar sudah saya mungkin saya tidak pernah. Saya cuma belajar dari biasanya saya ikuti kajian dari masjid ke masjid. Alhamdulillah, insya Allah memberanikan diri juga seperti orang-orang ustadz belajar. Oh iya. Ya. Jadi ini kalau untuk sekolah khusus untuk begini dan sekolah khusus kan tidak. Ya. Prinsipnya karena bisa perawat. Ya. Cuma lantaran ada keinginan juga menjadi imam dan bisa membacakan khutbah ya kita coba. Dan itu terasa ya kalau kemampuan itu bisa dibuktikan. Iya. Bang Ustadz, saya punya banyak kenalan, punya banyak teman. Biasanya orang-orang muda yang punya kemampuan lebih juga. Gini Ustadz, kalau kayak mahasiswa belajar ilmu agama di kampus ada kampusnya, Universitas Islam atau apalah istilahnya, dari pesantren, lingkungan pesantren. Lah, Abang Ustadz Ari nggak pernah mengunyah pendidikan di pesantren atau gimana ya? Kalau untuk pendidikan di pesantren saya tidak. Karena saya dari SD sampai SMA itu kita sekolahnya negeri. Oh iya, sampai kuliah keperawatan di negeri. Dan mungkin pengaruh orang tua ya, karena orang tua saya basicnya dia sarjana agama. Jadi mungkin dari situ kita terus digembleng ya, digembleng supaya bisa mengikuti jejak beliau. Dan alhamdulillah saya termotivasi dengan hal itu. Tapi ini ya Ustadz, Bang Ustadz, ini jadinya seperti kemampuan yang diwariskan. Kalau untuk kemampuan yang diwariskan ya bisa dibilang begitu. Dan itu kemampuan tetap saya asah terus supaya mampu. Ya karena kita memang dituntut untuk terus belajar sampai akhir hayat ya. Ustadz gini Ustadz, saya lebih akrab ini. Ustadz pernah ada pengalaman entah di mana di awal-awal karir sebagai khatib melakukan kesalahan?
atau sedikit enggan untuk maju di mimbar? Sudah pernah suatu Jumat Ya. saya membacakan khutbah. Cuman kalau untuk membaca khutbah betul-betul harus fokus sebelum kita naik ke mimbar, harus fokus. Jangan ada pikiran-pikiran yang lain. Terjadi pada saat Jumat, mungkin Jumat 3 bulan yang lalu. Iya. Pada saat saya maju naik di atas mimbar, membaca doa ayat-ayat, itu bisa hilang. Karena pikiran saya mungkin kurang fokus. Tetap usaha untuk fokus dan menghabiskan tugas. Itu tadi cerita Abang Ustadz tentang kemampuan sebagai macan di mimbar sebagai khatib. Jadi dia sudah bercerita. Nah ini cerita selanjutnya. Abang Ustadz ini kan sarjana keperawatan. Yang saya kenal, Bang Ustadz ini juga sebagai tukang sunat. Jadi kemampuan tukang sunat itu gimana ceritanya? Apa ada ilmunya di bangku kuliah? Baik, terima kasih. Kalau untuk ilmu sunat di kuliah itu kita tidak dapat. Yang kita dapat ilmunya di bangku kuliah itu hanya ilmu cara menjahit luka, merawat luka. Kalau untuk ilmu sunat kita dapatnya pas di lapangan, pas di tempat kerja. Berarti ini bukan spontanitas, tapi memang harus punya kemampuan khusus juga. Kemampuan khusus dan mental. Tunggu Ustaz, tunggu. Ini kita berhadapan dengan manusia. Kalau kayak dokter hewan, ada punya hewan. Pasien manusia ya pasien manusia. Ini lebih ke spesifik alat kelamin. Ini gimana caranya Ustaz? Maksudnya gini, apa kita berinteraksi dulu sebelum melakukan aktivitas sunatan itu? Maksudnya mempelajari jiwa pasien kita, kan itu berhadapan dengan manusia, apalagi ya kadang marah, kadang nggak senang. Ya, kalau untuk jelasnya pasti sebelum kita sunat kita pasti berkomunikasi dulu dengan anak, dengan orang tuanya. Kalau sunat ini fungsinya apa? Sunat ini yang dihilangkan apanya? Namanya sunat itu kan menghilangkan kulit yang menutupi kepala penis. Pastinya kita itu yang kita hilangkan. Dan untuk sunat sekarang ini sudah banyak metode. Saya pikir banyak metodenya itu tidak seperti yang dulu ya. Kalau dulu pakai gunting manual, pendarahan hebat. Saat pendarahan hebat, maka kita seperti operator pasti akan panik. Tapi untuk sunat sekarang ini kita banyak metode. Kalau untuk saya pakai sendiri, metodenya ada 3. Metode yang pertama saya pakai laser. Laser itu hanya sebagai alat pemotong agar supaya pendarahan tidak terjadi. Dan itu tetap kita jahit, kita lakukan hacking dia. Kalau istilah hacking itu dijahit. Kalau untuk metode kedua supering ini dia terbuat dari ring. Kalau untuk sunat ya, kalau untuk anestesi tetap kita suntik rambut ini. Dan alat sekarang ini makin canggih. Ada malahan alat tanpa suntik, tanpa jarum suntik. Alat anestesi tanpa jarum suntik. Jadi kalau anak-anak biasa kadang takut dengan jarum suntik, kita pakai alat itu. Dan itu tidak berasa pada pasien ya, pada si anak ya. Untuk berasa mungkin masih ada, cuma meminimalisir rasa nyeri yang ditimbulkan kalau kita memakai jarum suntik. Kalau untuk sunat ring tadi itu sunat betul-betul sunat modern. Ringnya dirancang bagus. Pada saat kita lakukan anestesi, kita buka kulit kepalanya. Kalau sudah terbuka, ringnya kita masukkan. Yang bagusnya lagi dia tidak dijahit. Kita tinggal ikat. Nanti proses lepas ringnya itu mungkin kalau pengalaman saya sekarang ini proses lepasnya itu memakan waktu 1 minggu sampai 2 minggu. Nanti itu prosesnya seperti cara lepasnya tali pusat. Kalau kulitnya sudah granulasi mati, pasti ringnya akan terbuka sendiri. Wow, penjelasannya begitu mendetail sampai ke akar-akarnya kayaknya. Ustaz boleh lebih akrab lagi ya. Ustaz ini sebenarnya orang Arab atau orang apa ya?
Kalau jelasnya Kaili. Memang orang tua dua-dua Kaili. Iya. Bapak Kaili, ibu Kaili. Jadi itu Kaili asli. Oh iya. Coba lihat, tampang kita berbeda. Mungkin karena kita pakai kostumnya pakai pusat, Ustadz pakai gamis, jadi beda. Tapi kalau kelihatan lebih cakep, cakepan Ustadz. Ustadz seperti orang-orang dari Arabia. Tapi sebenarnya bukan. Bukan. Asli putra daerah. Ini bukan daerah. Oh, Kaili. Siap. Ustadz, tentang pengalaman. Ada pengalaman-pengalaman terburuk berprofesi sebagai tukang sunat itu. Tapi sebelumnya gini Ustadz, saya mau tanya, profesi tukang sunat itu disebutnya apa ya? Ya, praktisi sunat. Praktisi Praktisi sunat. sunat. Praktisi Praktisi sunat. sunat. Nah, coba diceritain ke teman-teman kita yang menonton channel Dedi Kata Teman Ustadz. Ada pengalaman unik atau pengalaman menarik? Kalau untuk pengalaman ya alhamdulillah selama 5 tahun, kurang lebih 5 tahun saya melakukan sunat. Alhamdulillah banyak juga pengalaman-pengalaman yang saya dapat. Biasanya malahan waktu 2 tahun yang lalu ya, Ya. anak umur 13 hari saya sunat. Iya. Alhamdulillah itu persetujuan dari orang tua. Kita tidak bisa melakukan tindakan kalau persetujuan dari orang tua. Alhamdulillah itu saya rasa pengalaman yang sangat bangga buat saya. Karena mengingat anak umur 13 hari. Ya. Karena dibanding dengan satunya teman-teman yang lain belum ada. Palingan mereka sunat umur 3 bulan, 14 hari tidak ada. Ya Ustadz, saya pangkas Ustadz. Ya. Kalau yang disyariatkan, yang bukan saran ya, yang disyariatkan, Rasulullah itu usia yang pantas untuk disunat umur berapa ya? Kalau untuk saya baca-baca untuk anjuran sunat bagusnya, dalam Islam itu umur 14 hari. Oh, 14 hari karena kenapa? Kalau untuk dalam dunia medis 14 hari itu dia proses pemulihannya lebih cepat, cepat dibanding anak usia 6 tahun 7 tahun. tapi ini Ustadz, menyimak penjelasan tadi, ada banyak apa istilahnya manfaat, ada banyak kemudahan-kemudahan yang zaman sekarang ini. Apa itu berlaku juga yang kayak usia, dibedakan usia? Kalau untuk dibedakan itu tidak Sama saja ya? ya sama saja. Jadi sunat itu yang penting orang tuanya setuju, biar anaknya tidak mau disunat kalau orang tuanya setuju. Walaupun anaknya memang berapa sih kekuatan anak, Ya. kita betul-betul ini. Ya, gini Ustadz, zaman kita dulu kan suka ada yang rewel, nakal. Iya. Pernahkah Ustadz mendapati anak yang sebegitu rewelnya sampai tendang-tendang, Oh, ngamuk-ngamuk? Iya pernah. Ya. Nah, itu waktu pas liburan kemarin, Iya. liburan Desember kemarin. Hah? Kebetulan saya sunat anak itu 5 anak. Iya. Karena 5 anak ini 2 kakak beradik, yang lainnya sepupunya. Dan pas saya sunat keduanya ini yang ada kakak, bicara apa inilah, nendang-nendang. Iya, sudah dibutuh sama sini ya. Mantri ini. Jadi tetap Iya. namanya pelayanan kita harus tetap profesional. Iya. Jadi selesai kerjanya bagus sama jaga-jaga. Coba sekemampuan Ustadz Arin, kalau dibedakan tadi ya, kalau waktu sunat, satu anak itu bisa idealnya lagi, bisa berapa menit atau berapa? Kalau saya pengalaman saya paling cepat saya sunat itu satu anak 5 menit. 5 menit juga Dan bisa. penting anaknya kooperatif. Dan tidak banyak gerakan. Oh iya. Makin anaknya rewel, durasi waktu makin lama. Saya pengalaman saya satu anak bisa 5 menit. Jadi Ustadz gini, kalau dalam satu kampung ada sekitar 100-an anak, Ustadz bisa mengenap berapa anak jadinya? Kalau untuk saya satu hari bisa saya kerja 25 anak. Wow. 25 anak itu kerjanya tidak satu hari full, mungkin setengah hari bisa. Kalau kita memaksa tidak bagus. Pikir ambil jalan tengahnya, bicara amannya, insya Allah 25 anak bisa. Ini Ustadz, saya pantas nih. Kemampuan tentang sunat, tentang sunat, praktisi sunat.
boleh dimiliki dengan orang awam seperti saya yang tidak punya kemampuan atau sertifikat dari sekolah kesehatan? Ini kalau untuk sunat dulu kan sebelum ada tukang sunat Iya. dari mungkin lulusan perawat sebelum dulunya kan orang tua dulu kan sudah membuat memang. Oh iya betul. Kalau untuk ini ya, kalau untuk perawat ini kan ada semua memang kompetensinya. Iya. Sebenarnya perawat itu bisa menyunat kalau dia ada surat izin. Surat izin yang dikeluarkan oleh mungkin kalau kita ini dari surat izinnya dari apa ya, kita punya yang berwenang lah. Iya. Kalau kita melihat ke belakang dulu kan orang tua dulu tanpa sekolah kesehatan dia bisa menyunat. Dia itu apa ya, menjalankan salah satu syariat. Syariat Islam itu memang namanya sunat itu kan hanya membuang kulit yang menutupi kepala. Kalau selagi itu aman ya boleh saja. Tapi karena sekarang ini sunat itu sudah dilakukan oleh tenaga ahli memang, saya pikir janganlah melakukan sunat kalau bukan berpotensi. Nanti ujung-ujungnya akan bahaya pada diri manusia. Wow, penjelasannya kali ini lebih menarik lagi. Karena waktu kita sudah sempit, Ustadz juga akan melakukan kegiatan-kegiatan lainnya. Terakhir Ustadz, Ustadz kan punya kemampuan lebih dibanding kami nih orang awam nih. Sebagai khatib di atas mimbar, sebagai praktisi sunat juga, dan juga profesional di kesehatan masyarakat, di pusat kesehatan masyarakat ya. Ustadz, sampai sebatas ini ya, karir Ustadz merasa saya sudah cukup sebagai manusia. Alhamdulillah, semuanya saya syukuri. Alhamdulillah sebagai saya seorang pesunat, alhamdulillah juga membaca khutbah dari masjid ke masjid. Alhamdulillah kehidupan ini sudah cukup aman. Kalau rezeki dari Allah juga sudah cukup, alhamdulillah. Ya, Patut disyukuri. patut disyukuri. Ustadz gini Ustadz, kadang-kadang kita punya rasa ketidakpuasan dan tetap mau lebih, ya manusiawi itu Ustadz. Apa harapan Ustadz untuk kehidupan selanjutnya, hari-hari berikutnya? Harapan saya tentunya ke depan ini bisa menjadi yang lebih baik lagi, dan tentunya saya tidak merasa puas dengan apa yang saya miliki sekarang. Mungkin saya akan berusaha lagi, yang lebih utama lagi ya dalam saya sebagai hakim juga, saya berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Berkesempatan di channel Dedi Sapa Teman, waktunya kita rampas betul-betul lama hari ini ya, karena suasana kota hujan deras, kita diiringi sama ya irama hujan juga. Jadi Sapa Teman berterima kasih Ustaz Ardiansyah. Saya berterima kasih untuk channel Dedi Sapa Teman. Assalamualaikum.